Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo, kepada yang terhormat Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, yang saya hormati Bapak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang saya hormati Polres Jakarta Pusat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, sehingga saya bisa hadir di sini untuk menyampaikan pidato tentang resiko terbesar di KTT G20 Bali. Sebentar lagi, tepatnya pertengahan bulan November, KTT G20 akan berlangsung di Bali. Dan selama ini banyak perhatian difokuskan pada siapa pemimpin dunia yang akan tidak hadir atau hadir. Terutama apakah Presiden Amerika Serikat dan Presiden Rusia. Sebelumnya masalah siapa yang hadir di KTT G20 itu sebetulnya menjadi polemik. Tapi khususnya di tahun ini masalah kehadiran pimpinan dunia itu sangat menjadi isu yang sangat politis. Karena invasi Rusia terhadap Ukraina, sebenarnya resiko terbesar bukanlah siapa pemimpin dunia yang tidak hadir. Resiko terbesar KTT G20 Bali nanti adalah potensi kegagalan untuk menghasilkan komuniti bersama. Kenyataannya, dalam berbagai pertemuan walking G20, tidak ada satupun yang berhasil menelorkan suatu komuniti. Apakah itu pertemuan working group yang di bidang energi, ekonomi digital, kesehatan, perdagangan, keuangan, dan industri pariwisata dan lain-lain sebagainya. Tidak ada satupun pertemuan di tingkat menteri tersebut yang tahun ini telah berhasil menawarkan suatu komuniti bersama. Masalahnya adalah setiap perumusan komuniti delegrasi negara-negara barat selalu berisi keras harus ada rujukan atau kalimat mengenai invasi Rusia terhadap Ukraina. Sementara lain sisi delegasi Rusia selalu bertahan dan berisi keras tidak boleh ada satu rujukan pun mengenai perang di Ukraina dalam formulasi tersebut. Dan tidak karena ada yang mengalah, akhirnya pertemuan tidak bisa mencapai kompromi dan akhirnya komuniti bersama selalu gagal. Yang dihasilkan kenyataan terbesar adalah apakah KTT G20 bersama selalu gagal. Untuk dihasilkan pernyataan terbesar adalah mengalami hal yang sama, yaitu menghasilkan suatu komite bersama sebagaimana dialami oleh semua working group menjadi 20 selama ini. Untuk diketahui, suasana batin menjelang KTT G20 jauh lebih parah dari sebelumnya. Negara-negara barat merasa sangat gundah terhadap perilaku Rusia dalam perang di Ukraina. Misalnya, menganeksasi 4 wilayah Ukraina secara ilegal, dan hal ini telah dikecam oleh PBB, atau juga melakukan serangan udara membabi buta terhadap ibu kota dan mengancam penggunaan senjata. Semua ini semakin memperburuk suasana politik di G20.
Sebagai gantinya, maka Indonesia sebagai presiden G20 akan mengeluarkan suatu statement, yaitu suatu pernyataan ketua yang berisi bukan suatu kesepakatan bersama atau komite bersama, tapi lebih suatu pernyataan unilateral mengenai hasil diskusi yang terjadi selama KTP G2. Dan tentunya bobot politik dan diplomatik dari CS statement ini otomatis lebih rendah dibanding bobot politik dari suatu komuniti bersama. Ini memang ujian yang sangat berat bagi Indonesia yang selama ini selalu menyatakan dirinya sebagai bridge kemampuan Indonesia dalam KTT 20 nanti untuk menjabatani antara negara-negara barat dan Rusia merupakan tantangan yang sangat berat, karena tentunya Indonesia tidak bisa memaksa negara-negara barat dan Rusia untuk melakukan kompromi. Apa yang sebaiknya dilakukan Indonesia Saya ada beberapa unsur. Pertama, menjelang KTT G20 nanti, pemerintah Indonesia perlu menurunkan ekspektasi. Jangan menyatakan bahwa KTT G20 itu pasti dijamin akan sukses. Sebaiknya pemerintah bisa terus terang kepada publik, sehingga kalau memang ternyata tidak ada terjadi, komuniti publik akan paham sebaliknya. Jika ternyata terjadi suatu komuniti, maka ini akan merupakan prestasi luar biasa yang luar dugaan. Dan ingat bahwasanya setelah invasi Rusia terhadap Ukraina, keanggotaan G20 itu masih tetap utuh. Itu merupakan suatu hal yang sangat baik. Kedua, sukses KTP G20 juga akan diukur dari sejumlah pertemuan dan bilateral yang akan terjadi. Tentunya akan banyak sekali pertemuan bilateral yang akan terjadi selama di Bali. Namun yang paling akan diperhatikan adalah kombinasi pertemuan antara Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Jepang, dan Eropa. Kita juga perlu